الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu ada Ustadz Maulana. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Semangat ya, Masya Pokoknya semangat. Allah. Apalagi sudah 3 Rajab. Masya Allah. Berarti 57 hari lagi. Sebentar lagi nih kita bertemu dengan bulan yang suci Masya Allah, Ramadan. bulan suci Allahumma Ramadan. barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Amin, amin ya Allah. Siap. Habib Nabil, Masya Allah, udah lama Assalamualaikum, nggak Mas ketemu. Mikdad. Kumaha damang, Sehat, Habib? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha sawang Sunda. Damang. Memang Habib Nabil bisa bahasa Sunda. Lahir di Aduh. Cianjur, Abdi. Oh, lagi. Semangat Habib ya, Masya Allah. Ustaz Syam gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat ya. Pakai bahasa Sunda juga dong. Makassar. Alhamdulillah, pengen saja di Ciputat. Sama-sama Ci. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah guru-guru kita udah siap nih membagikan ilmunya. Tentunya siapin catatannya karena hari ini kita membahas sesuatu yang menarik sekali. Tentunya ini para suami, para istri ini harus siap-siap nonton karena pembahasannya ini sangat sangat penting untuk disimak nih. Nah, karena banyak banget yang curhat juga di sosial media, para istri, para ibu-ibu terutama nih. Sebenarnya kalau misalnya suami mau sedekah itu Ya. yang terbaik ke siapa sih gitu yo. Jangan jauh-jauh, yang terdekat dulu Tuh lah. kan, soalnya banyak nih para suami. Maksudnya kalau Mikdad iya. mau berbagi, cari yang terdekat dulu. Oh gitu. Nah ini kira-kira sama siapa? Sama guru atau sama siapa? Karena ada juga yang bilang kata sedekah terbaik itu sedekah sama istri. Masya Allah, sesuai sama tema kita. Tema kita memang apa? Sedekah terbaik adalah sedekah pada istri. Masya Allah. Waduh. Hari ini pada senang tuh ibu-ibu lagi nonton. Iya Gua dong. nyalain kenceng-kenceng itu suara TV-nya tuh. Biar suaminya Bangun pada suaminya, nonton. dikencengin supaya dengar. Betul. Wah, hari ini Waduh, gila banget Masya Allah, ya. iya nih, siapin catatannya nih, terutama suaminya suruh bangunin dulu nih Bu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Duh, Masya Allah. Satu Masya pack. Allah. Satu pack lagi. Dahsyat. Iya sih, memang sekarang lagi mahal, tapi pas banget ya dibelikan itu yang sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya kemauan. Tapi mudah-mudahan istrinya senang ya, tapi dalam hatinya gimana ya. Tapi lebih bermanfaat Dia kayaknya. bermanfaat. Baik, apa Nabil izin bertanya nih, Baik. Habib. Pengen tahu dong dulu pernah nggak sih di zaman Rasul, No, Rasul itu memberikan hadiah kepada istrinya dan biasanya Rasul itu memberikan hadiah itu berupa apa gitu? Apakah bisa dibilang merupakan sedekah terbaik kepada istri atau gimana nih? Mohon penjelasannya. Masya Allah, Habib. baik. Tafadhol. Bismillah, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada ya, baik yang ibu-ibu maupun juga bapak-bapak, mudah-mudahan nonton juga. Jadi tadi ditanyakan bagaimana Rasul SAW memberikan hadiah dan sebagainya, apa bisa disebut sedekah. Jadi begini,
kata-kata sodakoh kepada keluarga, ya keluarga itu artinya istri dan anak-anak, itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari wa Muslim, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah." Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, idza anfaqa ar-rajul. Jadi kalau ada seorang laki-laki, maksudnya suami, ya, yang dia berinfak, ya, memberikan sesuatu, ya, harta, barang, segala macam, ya. Kemudian li ahlihi. Nah, ini. Jadi ahlihi itu artinya istri dan anak-anaknya, ya. Kemudian fayahtasibuha, dan dia berharap atau meminta kepada Allah untuk supaya itu jadi keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lahu sadaqah, maka atas dia dihitung sebagai sedekah. Dalam hadis ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ilmu yang bisa kita ambil. Pertama adalah apapun yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, apapun diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya, itu dihitung sedekah sepanjang yahtasibuha, dia berharap ridho Allah dengan apa yang dia berikan. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, ketika mensyarah hadis ini menyatakan, itulah pentingnya niat di dalam setiap amal. Kita mau berangkat bekerja, kita niatin supaya apa? Supaya nanti jadi sedekah buat keluarga, gitu ya. Nah, Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj, ya, juga menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau begitu juga. Jadi harus ada niat. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan dananir, ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqbah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa dinar. 1 dinar kamu kasih untuk berjuang di jalan Allah, jihad. 1 dinar kamu kasih juga untuk memerdekakan hamba sahaya. 1 dinar kamu berikan untuk orang miskin. 1 dinar kamu berikan untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan kepada keluargamu. Nah, jadi jangan para suami merasa kalau kita ngasih itu sedekah lain, kemudian kepada istri lain. Bukan, justru yang paling besar adalah sedekah kepada istri dan keluarga kita. Kalau ditanya baginda Rasul bagaimana? Masya Allah, ya. Beliau dalam salah satu kesempatan, ya, dikatakan para ulama menyatakan Rasul itu memperlakukan istrinya seperti putri raja. Dalam satu kesempatan beliau dapat hadiah dari seorang raja, Najasyi, dari Habasyah. Pakaian mewah, kemudian juga minyak wangi yang mahal-mahal. Sama beliau diberikan ke Ummu Salamah istrinya, lalu sisanya dibagikan ke istri-istrinya yang lain. Itulah Rasul SAW, ya, bukan malah memanjakan teman-teman, istrinya sendiri malah nggak dibelikan apa-apa, gitu ya, nggak dikasih hadiah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua, ya, para suami itu juga memanjakan istrinya sebagaimana Nabi Muhammad SAW memanjakan istri beliau. Nah, kemudian juga di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa beliau itu kalau diundang makan sama orang itu selalu ngajak istrinya. Ya, jadi pernah dalam riwayat Muslim dikatakan, ya, bahwa beliau diundang orang Persia, lalu kemudian orang itu nggak mau ngundang istrinya, Mas Mikdad. Iya. Beliau tolak. Sampai 3 kali, akhirnya kemudian setelah istrinya diizinkan ikut, baru beliau ikut makan. Waduh, Masya Allah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa memuliakan istri juga itu adalah salah satu sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Masya Allah. Baik jamaah Islam yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz Afwan izin bertanya nih. Jadi sebenarnya yang pengen saya tanyain itu, sebenarnya di dalam Islam itu beda nggak sih sedekah dengan nafkah? Apakah kalau misalnya suami memberikan nafkah kepada istri juga itu termasuk sedekah, atau misalnya sedekah itu hanya di luar nafkah, misalnya buat beli tas, buat jajan, buat apa gitu, buat beli barang-barang? Nah, mohon penjelasannya Guru, silakan. Ya, makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu kemuliaan, keberkahan, bahkan suatu derajat yang mulia ketika kita memuliakan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah. Di antaranya sosok wanita yang Allah angkat derajatnya. Dan tidak usah jauh-jauh, carilah orang yang terdekat, ku ampusakum wa ahlikum nara.
Kalau berbicara yang mana saja yang termasuk sedekah. Apakah nafkah itu termasuk? Jawabannya iya. Karena nafkah ada dua. Nafkah lahir dan nafkah batin. Dan nafkah batin itu pun termasuk sedekah. Bahkan atas apapun yang kita berikan. Terima kasih banyak tadi Habib Nabil sudah menggariskan. Bahwa sebaiknya diniatkan. Diniatkan sehingga bernilai pahala sedekah. Jadi jangan hanya sekedar memberikan. Jadi kalau membelikan tas, niatkan sedekah. Jikalau membawa kemana-mana, niatkan sedekah. Karena atas apapun yang menyenangkan, yang membahagiakan, termasuk sedekah. Bahkan sedekah waktu yang kita berikan kepada istri kita, itu adalah termasuk sedekah. Bahkan ada sedekah perhatian, ada sedekah kasih sayang, ada perlindungan, memegang istri, itu sedekah. Mohon maaf, bahkan berjatuhan dosa di antara keduanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Yakin Allah ganti lebih banyak. Allah ganti rasa cinta, tahadu tahabu. Bukankah kalau kita menghadiahi akan menghadirkan cinta? Makanya kepada suami dimanapun berada, ayo bersedekahlah kepada istri. Karena sedekah kepada istri itu besar pahalanya. Karena nafkah termasuk sedekah, perhatian termasuk sedekah, waktu termasuk sedekah, perlindungan termasuk sedekah. Bahkan atas apapun yang kita berikan termasuk sedekah. Ingat, sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya. Sedekah kepada yang dikenal 100 pahalanya. Sedekah kepada keluarga atau istri 1000 pahalanya. Sudah bersedekah. Insya Allah. Sedekah kepada siapa nih? Istri dong. Oh iya, bagus. Maka dalam hal ini harusnya digarisbawahi. Jangan sudah berkata, aku kau sudah kasih nafkah. Ingat, itu kewajibanmu. Tapi dalam hal ini tidak apa-apa kalau ada tambahan. Tambahkan. Dan kalau ada bonus, kasih. Apalagi kalau ada semuanya dikasih kepada istri. Saya rasa istri itu, mohon maaf, akan menggantikan lebih banyak daripada itu. Mohon maaf ya, kalau kita belanja di luar, makan di luar, berapa biayanya? Tapi kalau di rumah, kan gratis. Betul. Nah berarti, Ustadz, kalau misalnya kita ngasih uang jajan untuk ke istri, itu termasuk sedekah berarti ya? Niatkan untuk sedekah. Saya berniat bersedekah. Nah, nanti insya Allah digantinya berapa kali lipat sama Allah. Berkali-kali lipat ya. Iya. Karena sama istri, kalau istri bahagia, insya Allah kita juga akan diberikan kebahagiaan. Karena patokan kebahagiaan itu dilihat dari istri. Kalau istri bahagia, bahagia satu rumah tangga. Kalau istrinya cemberut, semua kena imbasnya. Betul. Kucing pun murung. Masya Allah. Ini kayaknya ini salah satu kiat-kiat Ustadz Maulana juga nih supaya awet langgeng gitu ya iya, pernikahannya. Makanya mumpung ucapin Ustaz Sam yang lagi membahagiakan istri, tanya aja Ustaz Sam tuh. Pas banget makanya. Udah disuruh, emang aku pas banget mau nanya sama Ustaz Sam. Gitu. Pikirannya kan bercabang. Iya. Mau berterima kasih sama saya dan mau mempersilahkan Ustaz Sam. Enggak, aku tuh kepikiran banget. Aku sebenarnya pengen tahu. Kadang aku jujur nih sebagai laki Ustaz Sam ya. Laki-laki itu biasanya kalau sama, ya pasti sama keluarganya ya. Pasti royal. Ngasih, nggak akan pernah lupa lah gitu. Keluarganya yang mana ini? Keluarga sendiri pasti. Oh, keluarga sendiri. Nah, yang jadi permasalahan di saat ada ketidakseimbangan nih sama istrinya gitu ya. Itu suka pelit gitu ya. Nah, ini berarti kan katanya nih sedekah yang terbaik itu yang nomor 2 adalah ke istri. Nah, aku pengen tahu yang utama itu ke siapa sih? Nah, ini mohon penjelasannya guru. Antara nih. orang tua, saudara, atau istri, anak-anak. Subhanallah, baik. Lu tambah dong. Apa lagi? Ipar dan menantu. Oh iya, tua, ipar, semuanya kan. Subhanallah. Tapi Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Mikdar, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh jamaah Islam itu Indah yang insya Allah berpagi harinya belajar ilmu agama. Agar apa? Agar membawa kita ke sesuatu yang lebih baik lagi. Amin, ya Allah. Karena hanya dengan ilmu kita bisa mulia. Ada seorang anak yang berusaha menjadi anak soleh kepada orang tuanya, akhirnya ngasih terus ke orang tuanya, istrinya terabaikan. Subhanallah. Ini kenapa? Karena tidak adanya ilmu. Subhanallah. Dalam riwayat disebutkan ada seorang ahli ibadah. Subhanallah. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak menikah? Saya menjaga diri saya agar saya bisa menjaga ibadah saya kepada Allah. Lalu bagaimana jika engkau sedang syahwat? Apa kata dia? Saya punya keledai betina.
Subhanallah. Itu yang saya peluk kalau saya sedang syahwat. Subhanallah. Ini kenapa? Karena ahli ibadah tapi tidak punya ilmu agama. Subhanallah. Dia tidak tahu bahwa kepada binatang pun bisa dianggap sesuatu yang haram. Subhanallah. Maka pentingnya belajar ilmu agama supaya tidak salah kita. Yang mana didahulukan, orang tua kah, saudara kah, istri kah, anak-anak kah, atau yang lainnya. Subhanallah. Maka pertanyaan selanjutnya insya Allah adalah bagaimana jikalau ada seorang laki-laki yang hendak memberikan nafkah, apakah kepada orang tuanya terlebih dahulu atau kepada istrinya? Kita ambil dua contoh ini saja yang sering membuat bimbang. Apakah ke ayah ibunya dulu atau kepada istrinya? Maka ulama sepakat memberikan nafkah kepada orang tua wajib hukumnya. Memberikan nafkah kepada orang tua wajib hukumnya dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Satu, orang tuanya tidak mampu. Yang kedua, anaknya memang berkelebihan. Subhanallah, ada kelebihan dan orang tuanya tidak mampu. Maka pada saat keadaan dua ini, syarat ini, maka wajib anak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Subhanallah. Begitu pula kepada yang lainnya. Makanya Nabi SAW memberitahukan kepada kita semua dalam riwayat, pada ibda' li nafsik, mulai dari dirimu sendiri. Jadi kalau ada uang, siapa yang paling berhak kepada uang tersebut? Diri sendiri dulu. Subhanallah. Setelah itu baru siapa? Li ahlik, keluarga. Siapa yang keluarga yang dimaksud di sini? Istri dan anak-anak. Ya, baru setelah itu siapa? Qarabatik. Siapa itu kerabat? Orang tua, saudara. Maka memang yang nomor dua setelah diri sendiri adalah pasangan dan anak-anak kita. Setelah itu ada kelebihannya, karena tadi syarat menafkahi orang tua adalah sang anak punya kelebihan dan orang tua dalam keadaan tidak mampu. Barulah setelah itu ada kelebihannya, maka wajib sang anak memberikan kepada orang tuanya, membantu daripada sanak saudaranya. Yang jelas sebagai anak jangan sampai mengabaikan yang wajib dengan memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya. Subhanallah. Kalau kepada saudaranya dia royal, tapi kalau kepada iparnya tidak. Subhanallah. Kalau kepada orang tuanya dia royal, tapi ternyata kepada mertuanya dia tidak memberikan apa-apa. Subhanallah. Maka dianggap orang tua juga kepada mertua. Maka subhanallah, ketika seorang anak sudah mengerti daripada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, yang pagi hari ini kita belajar, ternyata yang wajib itu nafkah kepada diri sendiri dulu. Setelah diri sendiri tercukupi, barulah nafkah kepada keluarga. Siapa yang dimaksud keluarga? Keluarga yang dimaksud adalah istri dan anak-anak kita. Setelah itu baru kepada siapa? Qarabatik, orang tua, saudara, sepupu, subhanallah, orang-orang yang terdekat kita yang menjadi kerabat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ustaz Syam, Iya. sebentar dong Ustaz Syam. Tentang apa lagi nih Habib? Izin ya Habib, maaf ya. Enggak. Enggak, aku mau curhat dikit. Aku tuh pernah nih masih surprise nih sama istriku kayak gini nih misalnya. Tada! Sayang, lihat tuh. Aku beliin hadiah buat kamu. Apa tuh hadiahnya? Misalnya hadiahnya sesuatu yang dia sebenarnya suka, tapi jawabannya malah kayak gini. Aduh, sayang gimana sih? Kenapa kamu nggak ngasih mentahnya aja? Aku kan bisa milih. Padahal ini waktu itu dia pernah suka. Perempuan. Iya kan? Padahal kita udah cek-cek tuh. Ini yang sering dia scrolling. Iya, yang nih. ada di keranjangnya. Yang ada di keranjangnya. Jadi kita beliin. Beliin Pas taunya. dia dibeliin, mentahnya aja. Subhanallah. Jadi serba salah ya Ustaz Syam Serba ya? salah. Kalau Iya. serba salah, kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gitu ya.